Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Selamat pagi, shalom saudara-saudaraku. Di pagi ini kembali lagi bersama saya Pendeta Stefit Munesehe dalam pembahasan Renungan Pagi tanggal 11 Maret yang berjudul Dia Mengampuni Kesalahan Kita. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita berdoa. Bapa kekal di sorga, terpujilah Engkau di pagi ini. Oleh karena kebesaran kemurahan Tuhan, kami boleh dipelihara, dijaga di sepanjang malam, sehingga di pagi ini boleh merasakan berkat Tuhan yang senantiasa kami rasakan bersama. Dan saat ini sebelum melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, biarlah berkat-Mu boleh menjadi bahagian kami lewat renungan pagi ini. Terima kasih, kami sambut berkat-Mu lewat renungan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat tema kita terdapat dalam Yeremia 33 ayat 8. Firman Tuhan berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Penjelasan. Setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan dan ketidaksetiaan. Di samping setiap nama di dalam kitab-kitab di surga, dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri, setiap tugas yang tidak diselesaikan, dan setiap dosa yang tersembunyi, serta setiap kepura-puraan. Amaran surgawi dan teguran-teguran yang diremehkan, waktu-waktu yang disia-siakan, kesempatan-kesempatan yang tidak dikembangkan, pengaruh yang digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan dengan akibat-akibat yang luas, semuanya dicatat oleh malaikat pencatat. Hukum Allah adalah standar atau ukuran dengan mana tabiat dan hidup manusia diuji dalam penghakiman. Pada waktu kitab-kitab catatan dibukakan dalam pengadilan, kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah. Dimulai dengan mereka yang pertama hidup di dunia ini, pembela kita menghadapkan setiap kasus dan setiap generasi, dan diakhiri dengan yang masih hidup. Setiap nama disebutkan, setiap kasus diperiksa dengan cermat. Ada nama-nama yang diterima, ada yang ditolak. Bila mana ada orang-orang yang dosanya tercatat dalam kitab catatan, yang tidak bertobat dan yang tidak diampuni, maka namanya akan dihapuskan dari kitab kehidupan, dan catatan perbuatan-perbuatan baik mereka akan dihapus dari buku peringatan Allah. Semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengambil darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka, mereka telah memperoleh pengampunan di samping nama mereka dimasukkan dalam kitab-kitab di surga. Oleh karena mereka telah memperoleh bagian dalam kebenaran Kristus dan tabiat-tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Allah, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dianggap layak menerima hidup kekal. Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 504 dan 505. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kekal di sorga, terima kasih untuk pengampunan dosa yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami.
Kami manusia lemah, cemar di hadapan Tuhan. Kami selalu melakukan pelanggaran di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk selalu mengakui akan kesalahan kami setiap kali kami melakukan dosa. Dan biarlah ketika kami dengan tulus hati dan sungguh-sungguh mengaku dosa-dosa kami kepadamu Tuhan, semua itu tercatat di buku yang ditulis oleh malaikat. Dan biarlah ketika Tuhan datang kali yang kedua, kami boleh didapati setia dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan, di pagi ini kami boleh dimampukan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Hindari kami dari segala kejahatan yang akan kami buat, supaya kami selalu dilayakan di hadapan Tuhan.